Film ini berkisah tentang Dong Hyun dan ketiga temannya yaitu Seokgu, Sangmin, dan Youngjae. Mereka adalah sekelompok anak SMA yang ingin sekali memiliki pengalaman seksual. Dan keempat anak SMA mesum ini bersekolah di sekolah khusus cowok atau STM. Si karakter utama yaitu Dong Hyun sebenarnya adalah anak yang baik dan rajin belajar. Lebih tepatnya rajin ketika ada orang tuanya. Ketika ada ya dia malah berfantasi dengan sebuah buku stensil yang dia simpan dan membayangkan Di sekolah Dong Hyun dan ketiga teman cabulnya ini sering berfantasi ngawur menggunakan bahan seadanya. Dari mulai majalah Suparno, jamur di bekal makanan mereka, hingga waduh. Suatu hari datanglah seorang guru magang yang sangat cantik. Gak disangka guru cantik ini membuat Dong Hyun jatuh cinta pada pandangan pertama. Guru magang ini bernama Kim Yori. Kita sebut saja Bu Kim ya. Dong Hyun sangat terpesona dengan kecantikan Bu Kim yang membuatnya hanya bisa bengong di tengah keramaian kelas. Akhirnya ada makhluk indah di sekolah mereka. Saat istirahat makan siang, Sangmin mengusulkan sebuah tantangan yaitu siapa yang paling dulu bisa memegang tangan Bu Kim. Dong Hyun dan kedua temannya setuju dengan tantangan itu, lalu mereka merencanakan sesuatu. Sin berpindah ke dalam kelas, di mana Bu Kim yang saat itu sedang mengajar lagi digodain oleh para siswa kelas tersebut. Namun Sangmin tiba-tiba meminta Bu Kim untuk menceritakan tentang cinta pertama Bu Kim. Tak disangka Bu Kim menjawab, jika mereka rajin belajar, Bu Kim akan menceritakan soal cinta makan siang. Saat istirahat makan siang, ternyata Bu Kim beneran menceritakan soal cinta pertamanya kepada Dong Hyun dan tiga teman cabulnya. Bu Kim ini menceritakan bahwa cinta pertamanya adalah seorang guru dan dia masih mengajar sampai sekarang. Namun di sini Dong Hyun mulai menyulurkan tangan mengajak Bu Kim berjabat tangan dengan tujuan memegang tangan Bu Kim untuk pertama kalinya. Namun kedua temannya yaitu Sangmin dan Youngjae ikutan, tapi Seokgu malah minta tanda tangan. Dan akhirnya Seokgu lah yang dapat sentuhan lembut dari tangan Bu Kim pertama kalinya. Mereka semua pun ikut minta tanda tangan di tangan. Youngjae yang gak kuat oleh kenikmatan tangan Bu Kim langsung lari menuju tiang besi lalu menggoyangnya. Disusul dengan Sangmin yang gak sengaja melihat belahan Bu Kim. Melihat mereka berdua, tiba-tiba diminta Dong Hyun untuk memakan sebuah cabai jumbo. Bu Kim yang suka pedas pun menerima cabai dari Dong Hyun lalu memakannya. Kali ini gantian Seokgu yang gak kuat dan langsung lari ke tiang besi. Walah, ono ayo ya pelayare arek iki. Simput berganti ke ruangan saat kelas sudah bubar dan tinggal Bu Kim dan Mr. Gong saja di dalam kelas. Mr. Gong ini adalah wali kelas dari Dong Hyun. Dan ternyata Mr. Gong ini adalah cinta pertama Bu Kim yang diceritakan pada Dong Hyun dan temannya saat istirahat tadi. Kita wonge. Jadi ceritanya Bu Kim ini memilih magang di sekolah khusus cowok ini adalah untuk bisa PDKT dengan Mr. Gong. Gak diceritakan secara detail sih kenapa Mr. Gong. Namun yang jelas dulunya Bu Kim adalah murid dari Mr. Gong saat Mr. Gong jadi guru magang. Lanjut ke scene di mana empat anak mesum ini lagi rebahan di rumput. Karena Seokgu menang taruhan tadi, Seokgu diberi satu permintaan yang akan dituruti oleh temannya yang lain. Dan Seokgu malah meminta pergi ke motel milik keluarga Sangmin untuk mengintip orang yang bercocok tanam di sana. Dan misi pun dimulai. Mereka secara gantian mengintip pasangan yang sedang berkebun di motel tersebut. Dan berakhir mereka lemes satu persatu. Jiwa mereka kaget melihat orang bercocok tanam secara live. Setelah lemas, mereka nongkrong bareng di sebuah tempat. Tiba-tiba Youngjae mengatakan ingin melakukan taruhan lagi. Karena dalam Bu Kim, dia yang akan menang. Namun Dong Hyun menolak karena merasa itu adalah hal yang tidak boleh dilakukan dan akhirnya pergi ngambek ninggalin teman-temannya. Saat perjalanan pulang, tanpa sengaja Dong Hyun bertemu dengan Bu Kim di jalan. Terlihat Bu Kim yang sedang tengah-tengok di sebuah rumah, ternyata di situ adalah rumah Mr. Gong. Setelah mereka ngobrol santuy, tiba-tiba turun hujan lebat yang membuat mereka harus berteduh di emperan sebuah toko. Layaknya pria gentleman, Dong Hyun yang melihat Bu Kim sedang kedinginan dan basah kuyup, dia langsung memberikan jaketnya kepada Bu Kim. Karena rumahnya dekat situ, Dong Hyun ingin mengambilkan payung untuk Bu Kim. Namun saat akan berjalan pulang, dia malah menabrak tiang toko dan malah terguyur air. Bu Kim yang melihat itu pun langsung mengelap muka Dong Hyun yang basah di tengah hujan lebat. Mengelap muka Dong Hyun yang basah di tengah hujan lebat. Halo bismillah, sakarat. Lalu Dong Hyun berlari ke rumah dan mengambil payung untuk diberikan kepada Bu Kim. Dong Hyun tidak sengaja melihat spot istimewa Bu Kim dalam keadaan basah. Hal itu pun membuat otong Dong Hyun
itu pun membuat otong Dong Hyun bersemangat. Namun tiba-tiba, Wisa, kapokmu kapan? Namun perjalanan Dong Hyun penahan sakit gak sia-sia. Saat Bukim berjalan pulang, Dong Hyun pun dengan bebas menikmati bokong semok Bukim yang sedang basah dari belakang. Keesokan harinya di sekolah, Seogu menunjukkan cara agar bisa melihat celana dalam Bukim agar terkesan tidak sengaja, yaitu dengan cara menyiram air ke lantai dan meluncur bebas. Tapi sayang, Seogu malah salah sasaran dan berakhir digebukin guru. Saat Bukim berjalan ke kelas dengan senyum manisnya, di sini terlihat Seogu yang siap meluncur ke selangkangan Bukim. Dong Hyun mengetahui itu, langsung berlari menghentikan Seogu. Namun sialnya malah Dong Hyun yang seluncuran bebas menuju selangkangan Bukim. Akhirnya, padahal sebelumnya dia yang bilang kalau hal itu tidak boleh dilakukan. Well, mau gak mau ya akhirnya Dong Hyun diberikan satu permintaan yang harus dituruti oleh yang lainnya dong. Dan Dong Hyun pun meminta pergi ke gudang milik ayah Seogu. Sementara itu Bukim sedang gencar-gencarnya PDKT dengan Mr. Gong dan mengajak Mr. Gong dinner di sebuah warung. Sepertinya hubungan mereka ini semakin dekat. Ternyata di gudang milik ayah Seogu banyak sekali majalah Suparno dan mereka di sana langsung fokus belajar dengan tekun. Seogu yang udah gak tahan pun akhirnya menggunakan bungkus pop mie sebagai pelampiasan. Dan akhirnya yang lain malah ikutan. Alhasil mereka malah berfantasi pakai bungkus pop mie. Iki anak-anak isopo yoyo, kelakuannya can-can. Besoknya kita ditunjukkan beberapa fantasi anak-anak cabul ini termasuk Dong Hyun dan Mr. Gong saat melihat Bukim ngajar. Singkat cerita, terlihat Bukim yang fokus membuatkan bekal Mr. Gong dan menaruh surat di dalam bekal tersebut. Surat itu adalah surat cinta untuk Mr. Gong. Namun besoknya setelah Mr. Gong membaca surat tersebut, Mr. Gong malah menolak Bukim dan bilang bahwa dia telah mengunci hatinya sejak lama dan merasa tidak pantas dengan Bukim. Sontak hal ini membuat Bukim sedih berat. Dong Hyun yang tak sengaja melihat kejadian ini pun tak bisa berbuat apa-apa lalu pergi meninggalkan Bukim. Malamnya perasaan Dong Hyun semakin campur aduk melihat Bukim yang sedang mabuk dan tiba-tiba pingsan. Hyun dan teman-temannya pun membawa Bukim dan dibawa ke hotel milik orang tua Sang Min. Di sini mereka berdebat akan diapakan Bukim yang tepar tak berdaya ini. Namun melihat Dong Hyun yang sedang gundah dan kekeh ingin menjaga Bukim sampai bangun, akhirnya mereka meninggalkan Dong Hyun berdua di kamar bersama Bukim. Dan ya, akibat otong yang sudah terlalu bersemangat nih, Dong Hyun pun khilaf ingin merasakan indahnya Gunung Bukim. Namun seolah terhalang oleh rasa sayangnya yang tulus terhadap Bukim, Dong Hyun pun mengurungkan niatnya dan pergi dari kamar. Ternyata Dong Hyun menghubungi teman akrab Bukim dan memintanya untuk membawa Bukim pulang. Saat itu tanpa sengaja Dong Hyun menemukan surat cinta milik Bukim untuk Mr. Gong. Lalu dia pun membacanya. Di sini Dong Hyun akhirnya sadar betapa besar rasa cinta Bukim terhadap Mr. Gong. Di sisi lain juga terlihat bahwa Mr. Gong ternyata juga galau telah menolak Bukim. Seolah dia mau menerima cinta Bukim, namun ada sesuatu yang mengganjal. Dong Hyun yang patah hati pun pulang dan menangis di pelukan ibunya. Suatu hari ada lomba antar kelas di sekolah tersebut. Kepala sekolah meminta para guru untuk menulis sebuah harapan yang nantinya akan dipilih acak oleh pemenang lomba dan membacakan harapan itu di depan semua warga sekolah. Dong Hyun pun memenangkan lomba tersebut dan Dong Hyun pun dipilih menjadi perwakilan untuk membacakan harapan dari para guru. Namun Dong Hyun ternyata membawa kertas sendiri dan membacakan harapannya sendiri di depan umum. 김유리 교생 선생님께 진심을 말하세요. Yang ternyata harapan Dong Hyun adalah meminta Mr. Gong untuk jujur dengan perasaannya terhadap Bukim. Mr. Gong pun mendatangi Bukim dan langsung melamarnya seketika. Sontak Bukim menerimanya dengan sukacita dan semuanya pun ikut bahagia. Sayangnya di antara riuh para siswa melihat kebahagiaan Bukim dan Mr. Gong, ada hati yang sedang hancur berkeping-keping di sini. 3 teman Dong Hyun memberi selamat pada Dong Hyun. Dong Hyun pun membalas dengan senyum, seolah mengikhlaskan perasaan cintanya yang dalam. Dan film pun tamat.